Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona Jotilian NIM 1804653 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang video slide PPT saya tentang metodologi sejarah dengan pembahasan mencakup 4 hal, yaitu yang pertama definisi, yang kedua perbedaan, yang ketiga teknik pemilihan topik penelitian sejarah, dan yang terakhir yaitu tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan landasan teori dalam penelitian sejarah. Pembahasan pertama mengenai definisi, metode, dan metodologi sejarah. Metode sejarah merupakan seperangkat aturan dan petunjuk atau tata cara yang dapat membantu peneliti sejarah dalam mendapatkan keakuratan hasil penelitiannya. Sedangkan metodologi sejarah berasal dari dua kata, yakni metodologi dan sejarah. Metodologi berasal dari kata metodos yang berarti ilmu atau kajian yang membahas tentang konsep atau kerangka pemikiran dari suatu disiplin ilmu. Sedangkan sejarah adalah sebuah kata yang memiliki makna rekonstruksi masa lalu, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya metodologi sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu konsep atau kerangka dalam penulisan metode sejarah. Yang kedua yaitu perbedaan metode dan metodologi. Metode berasal dari kata metode yang berarti metode atau sebuah cara dalam suatu disiplin ilmu. Metode merupakan suatu prosedur, teknik, atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Metode bersifat khusus, di mana lebih berkaitan dengan teknik dari keseluruhan yang dibahas dalam metodologi. Sedangkan metodologi terdiri dari dua suku kata, yaitu seperti penjelasan sebelumnya. Metodologi berasal dari kata metode dan logos, yang artinya ilmu tentang metode. Metodologi adalah prosedur ilmiah yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, preposisi, hipotesis, dan teori, termasuk pula ke dalamnya metode itu sendiri. Metodologi bersifat umum. Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifiknya, yaitu bentuk, tugas, metode, teknik, serta alat. Yang ketiga yaitu teknik pemilihan topik penelitian sejarah. Teknik ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama originalitas, yang kedua yaitu kemanfaatan, yang ketiga rencana durasi penelitian, dan yang terakhir yaitu ketersediaan sumber dan data sejarah. Yang pertama yaitu originalitas, di mana penelitian yang akan kita lakukan itu harus asli dan memang benar-benar milik kita sendiri. Kemudian yang kedua, dari segi kemanfaatan, penelitian yang kita hasilkan nanti akan membawa manfaat atau kegunaan baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Selanjutnya ada dari segi rencana durasi penelitian, di mana sebelum kita melakukan sebuah penelitian maka ada baiknya kita menghitung berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, untuk dari itu, rencana durasi penelitian ini sangat penting di dalam sebuah penelitian sejarah agar hasil yang dia dapatkan dari penelitian tersebut menjadi efektif dan efisien. Teknik yang terakhir yaitu ketersediaan sumber dan data sejarah, di mana sebelum kita melakukan sebuah penelitian sejarah, pada tahap awalnya itu kita dihadapkan dengan pemilihan topik. Maka di sini kita haruslah menentukan judul yang sekiranya memiliki sumber data yang tersebar luas dan memungkinkan untuk mudah diakses dan didapatkan, sehingga data tersebut memudahkan kita dalam mencari informasi seputar penelitian yang akan kita lakukan, sehingga penelitian kita bisa berjalan dengan lancar. Yang keempat yaitu tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan landasan teori dalam penelitian sejarah. Komponen-komponen dalam penelitian sejarah yang pertama yaitu tentang latar belakang, di mana pada bagian latar belakang ini berisi tentang kondisi faktual di mana penulis akan menceritakan keadaan
yang menjadi titik acuan atau yang menjadi masalah dan harus diatasinya. Kemudian di dalam latar belakang terdiri dari kondisi ideal, di mana hal ini adalah sebuah kondisi yang diinginkan oleh si penulis. Kemudian yang ketiga yaitu ada solusi, di mana solusi disajikan dalam bentuk pemaparan penyelesaian masalah secara singkat menurut penulis. Komponen selanjutnya yaitu terdapat rumusan masalah, di mana pada bagian rumusan masalah ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah atau sebuah hal ataupun kejadian yang berbentuk kalimat tanya sederhana yang disampaikan secara singkat, jelas, dan padat. Komponen selanjutnya yaitu tujuan, di mana pada bagian ini ditampilkan manfaat yang nantinya bisa diberikan dari penelitian yang sedang dilakukan. Manfaat tersebut bisa untuk diri sendiri dan bisa juga untuk orang lain. Pada bagian terakhir, komponen penelitian sejarah itu diisi dengan landasan teori. Landasan teori ini memiliki penyebutan yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan kerangka pemikiran, kerangka pikir, analisis teori, kajian teori, dan sebagainya. Landasan teori sendiri terdiri dari berbagai konsep yang digunakan dalam penelitian, yang di dalamnya juga terdapat pengertian atau definisi tentang sesuatu hal, referensi dari literatur yang relevan dan terpercaya. Kemudian, landasan teori ini juga merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan si penulis dan pembaca tentang topik atau masalah yang dibahas di dalam penelitian. Nah, itulah tadi penjelasan tentang slide-slide PPT untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester. Saya Fiona Jotilia, NIM 1804-653. Jika terdapat kesalahan dan kekilafan, saya mohon untuk dimaafkan. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.